Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venda Febriana. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan memenuhi tugas remedial kepegawaian dan akan menjelaskan tentang disiplin pegawai. Disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri setiap pegawai terhadap peraturan yang berlaku pada setiap perusahaannya. Menurut Alfred R. Lateiner, indikator disiplin pegawai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama disiplin waktu. Sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yaitu kehadiran, kepatuhan pegawai pada jam kerja, dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, yaitu disiplin peraturan dan berpakaian. Berbentuk komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan. Dan yang ketiga yaitu disiplin tanggung jawab, yaitu kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat disiplin pegawai. Yang pertama yaitu ada manfaat bagi perusahaan. Disiplin kerja pegawai bagi perusahaan yaitu menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang memengaruhi disiplin pegawai. Menurut Singo Di Mecho, faktor-faktor yang memengaruhi disiplin pegawai yaitu yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Apabila mendapatkan kompensasi yang memadai, para pegawai akan bekerja dengan tekun disertai perasaan senang dan menghindar dari tindakan korupsi. Yang kedua yaitu ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam suatu perusahaan. Semua pegawai akan selalu memperhatikan cara pimpinan perusahaan dapat menegakkan disiplin kerja bagi dirinya dan mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada tidaknya aturan yang dapat dijadikan pegangan. Peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Yang keempat yaitu adanya keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima yaitu ada tidaknya pengawasan dari pimpinan. Yang keenam yaitu ada tidaknya perhatian terhadap pegawai. Yang ketujuh yaitu ada tidaknya kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Menurut Anwar, bentuk-bentuk disiplin pegawai yang pertama yaitu disiplin preventif. Disiplin preventif ini adalah suatu upaya pergerakan pegawai agar mematuhi aturan-aturan yang digariskan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu ada disiplin korektif. Disiplin korektif ini yaitu suatu upaya perusahaan untuk menggerakkan dan memberikan arahan kepada pegawainya untuk mematuhi peraturan perusahaan sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, aturan ini jika dilanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada disiplin progresif. Disiplin progresif ini yaitu suatu kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran secara terulang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hukuman disiplin pegawai. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 pasal 7 tentang disiplin pegawai negeri sipil disebutkan bahwa ada 3 tingkatan hukuman. Yang pertama yaitu tingkat hukuman yang ringan, yang kedua tingkat hukuman yang sedang, dan yang ketiga ada tingkat hukuman yang berat. Untuk contoh-contoh hukuman, yang pertama untuk contoh hukuman ringan yaitu teguran secara tertulis. Yang kedua hukuman yang sedang, contohnya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu hukuman yang berat
yaitu contohnya seperti pemberhentian yang secara tidak hormat. Selanjutnya yaitu menurut Sondang terdapat dua jenis hukuman disiplin pegawai. Yang pertama yaitu pendisiplinan preventif. Pendisiplinan ini yaitu mendorong para pegawai untuk taat dengan peraturan yang sesuai dengan pedomannya. Yang kedua yaitu pendisiplinan korektif. Nah, dalam pendisiplinan ini semua pegawai yang mendapatkan pelanggaran akan dikenakan sanksi besar, ringan atau beratnya itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.